Selamat pagi, perkenalkan nama saya Garuda Prapak dengan NIM 221611121. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah aplikasi yang saya buat, yaitu manajemen sistem inventaris toko, di mana aplikasi ini dirancang khusus untuk menjadi alat bagi pemilik maupun staf dari toko dalam mengelola semua aspek inventaris dan operasional. Nah, jadi tujuan utama dari pembuatan aplikasi ini untuk memudahkan pemilik ataupun staf yang bekerja dalam sebuah toko untuk lebih mudah dalam mengelola produk yang ada dalam toko tersebut. Nah, yang pertama di sini yang akan saya jelaskan yaitu pada bagian functional requirements, di mana sistem ini mempunyai setidaknya 6 project. Yang pertama itu manajemen pengguna atau user management. Tujuan dibuat dari entitas ini adalah agar admin dapat login ke sistem dan dapat logout dari sistem admin. Kemudian yang kedua yaitu ada manajemen produk. Di slide kita bisa lihat fungsi dari entitas tersebut, kemudian dan seterusnya. Tetapi dalam aplikasi yang saya buat masih ada 4 entitas lagi yang saya tambahkan, di mana ada entitas publik. Di situ pengguna atau user dapat mendaftar di aplikasi tersebut sebelum digunakan. Jadi ketika pengguna ingin masuk ke aplikasi tersebut, mereka diharuskan untuk mendaftar untuk bisa masuk ke aplikasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu hubungan dari masing-masing relasi antar tabel. Contoh yang pertama di sini itu hubungan antara produk dan kategori, di mana hubungan ini dideskripsikan sebagai hubungan one to many, di mana satu kategori dapat memiliki banyak produk, kemudian setiap produk hanya memiliki satu kategori. Kemudian relasi diimplementasikan dengan ID kategori di tabel produk sebagai foreign key yang merujuk ke ID kategori di tabel kategori. Ya, dapat dilihat dari sistem database yang saya buat terdapat hubungan-hubungan. Misalkan di sini ada tabel pelanggan, yaitu memiliki hubungan ke tabel penjualan. Ya, di sini bisa dilihat bagaimana hubungan-hubungan tersebut saling terkait. Nah, di slide juga dijelaskan bagaimana hubungan-hubungan tersebut memiliki keterikatan satu sama lain. Nah, di sini saya juga akan menunjukkan database yang saya buat di MySQL. Ya, saya buka di localhost myadmin. Ya, di sini ada setidaknya 6 produk yang mendeskripsikan masing-masing project dalam aplikasi yang saya buat. Nah, kemudian saya akan masuk di codingannya. Ya, di sini saya sudah membuat beberapa folder di sini. Ya, bisa kita lihat ada kira-kira 10 folder di sini, dan di dalam folder tersebut terdapat juga file. Nah, file-file tersebut saya buat menggunakan bantuan dari artificial intelligence, ya, di mana kita sudah sangat mudah membuat codingan menggunakan aplikasi ChatGPT, ya. Ya, jadi ketika kita ingin membuat sebuah kode sekarang, kita tinggal masukkan promptnya di ChatGPT dan ya mereka akan otomatis membantu dalam membuat codingan yang kita minta. Nah, sekarang saya akan menguji apakah aplikasi yang saya buat berjalan atau tidak. Kita masuk di Chrome, kemudian kita ketikkan alamatnya yaitu di localhost, kemudian di
sistem inventaris toko ya. Di sini sudah ada alamatnya, kemudian kita klik. Ya. Ya, jadi tampilan awal dari aplikasi ini ketika kita masuk ke sistem pencarian di Chrome, tampilan awalnya masih sangat sederhana seperti ini. Nah, ketika kita ingin mendaftar, kita diharuskan untuk membuat sebuah akun terlebih dahulu. Ya, kita masuk ke menu publik, kemudian di sini ada tombol login atau registrasi. Nah, saya akan mencoba tombol login karena kemarin saya sudah melakukan registrasi. Di sini saya masuk ke username, kemudian di passwordnya kita masukkan password yang kita sudah buat kemarin. Ya, kemudian kita login. Ya, kalau sudah berhasil, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Artinya aplikasi yang kita buat sudah berhasil ya. Cuma di sini masih sangat dasar sekali, di mana aplikasi ini belum sepenuhnya sempurna seperti aplikasi yang lainnya. Jadi aplikasi ini masih sangat sederhana. Nah, kita coba menjalankan ada 6 menu di sini. Kita coba ya kita masuk di kelola produk terlebih dahulu. Nah, di menu ini belum ada produk yang ditampilkannya karena aplikasinya masih sederhana. Nanti kalau aplikasinya sudah sempurna, maka kita bisa menambahkan produk. Ya, kita coba tambah produk. Ya, di sini ada menu-menu yang produk yang kita tambahkan ya. Misalkan di sini kita mau masukkan produk makanan atau minuman, ya kita masukkan di sini. Kemudian di kategorinya kita juga bisa masukkan, tapi di sini masih sangat kosong ya. Kemudian di stoknya kita bisa masukkan ke dalam misalkan 100, 200, ya itu tergantung dari stok yang tersedia di toko yang sistem inventaris toko yang kita buat. Kemudian di harga kita juga bisa masukkan harga sesuai barang yang ada di toko. Kemudian setelah itu kita bisa mengklik simpan di sini untuk menyimpan data produk yang sudah kita buat. Ya, jadi penjelasannya seperti itu. Kemudian di menu selanjutnya itu di kategori, ya di mana kita bisa melihat kategori apa saja yang ada dalam toko tersebut. Misalkan makanan, minuman, ataupun alat-alat elektronik yang kita buat, kita tinggal klik di sini kemudian akan muncul ya. Di sini belum muncul karena ya saya belum masukkan apa saja kategori yang ada di dalam toko tersebut. Kemudian di laporan stok ya kita juga bisa melihat laporan yang tersedia dalam toko tersebut. Kita bisa mengekspor ke CSV di Excel. Misalkan saya klik di sini, maka otomatis akan muncul sebuah file yang mengharuskan kita mengarahkan kita ke Excel ya. Kemudian ketika saya mengetik file tersebut, nah di Excel akan muncul seperti ini. Dan kembali lagi produknya masih sangat kosong karena saya belum membuat produk yang dimasukkan ke dalam sistem. Ya, selanjutnya ada transaksi dan profil, kemudian logout di sini. Ya, jadi aplikasi yang saya buat ini masih sangat sederhana, tapi bisa dikatakan bahwa saya sudah berhasil membuat dasar dari aplikasi tersebut, tinggal saya sempurnakan. Jadi teman-teman, aplikasi yang saya buat juga dengan bantuan AI ya, jadi sangat mudah sekarang kita membuat sebuah aplikasi dengan bantuan AI. Yang penting kita tahu bagaimana memerintah atau tahu dasar-dasar dalam membuat aplikasi tersebut.